Ya, shalom semuanya. Selamat beribadah, selamat berjumpa di dalam Yesus Kristus. Tema Harvest in Marketplace, School and Society. Ya, kita melihat bahwa hari-hari ini adalah hari-hari penuaian. Dan ini kita bisa melihat yang ada di marketplace dan school atau society ini. Ya, karena salah satu era yang sedang digumuli semuanya di pemerintah maupun di community maupun di pelaku bisnis adalah satu era yang begitu cepat berubah yang saat ini terkenal dengan revolusi industri 4.0 dan ini akan menuju 5.0. Nah, ini revolusi industri ini ternyata kita bisa melihat ada perubahan yang begitu cepat, yaitu manusia akan digantikan oleh robot dan begitu banyak jaringan internet yang akan berubah ya di dalam marketplace, di dalam bisnis. Ya, dulu ada Bitcoin, sekarang sudah cryptocurrency dan akan berubah terus. Ini bisnis yang dulu ada tersentral, sekarang sudah desentral. Semua ya dengan blockchain ini kita bisa melihat begitu cepat perubahan dan ini saatnya kita memikirkan bagaimana masuk di dunia marketplace, bagaimana masuk di school atau sekolah sampai kampus dan di komunitas masyarakat dengan Injil Yesus Kristus. Dan ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, di dalam kisah Tuhan Yesus kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus di tengah-tengah kesibukan pelayanan ke keliling Galilea, ternyata dia melintas satu perbatasan yaitu dengan Samaria. Dan di situ ketemu dengan perempuan Samaria yang dicatat di Yohanes pasal 4. Dan Tuhan Yesus berdialog secara khusus dengan perempuan Samaria ini karena Tuhan Yesus punya satu tujuan jelas dan murid-muridnya sedang sibuk cari makanan. Dan Tuhan Yesus berkata pada wanita Samaria ini, beri aku minum. Dan wanita ini katakan, masakkan kamu orang Yahudi minta air kepada aku orang Samaria? Dan Tuhan Yesus mengatakan, ya kamu mestinya tahu ini. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadamu, Yesus memberikan air itu, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya, bahkan akan menjadi mata air yang di dalamnya dirinya terus-menerus memancarkan sampai hidup yang kekal. Dan Tuhan Yesus menegaskan bahwa wanita ini, kamu tidak hanya minum air yang ada di sumur Yakub, tapi kamu ada satu kebutuhan, yaitu tentang kekekalan, air hidup. Dan ini dialog Tuhan Yesus secara khusus kepada seorang wanita Samaria, dan dia menegaskan lagi bahwa ya dengan wanita Samaria ini ada yang perlu ditegaskan, percayalah kepadaku, percayalah pada Yesus. Ini satu titik perjumpaan supaya tuaian itu terjadi. Perempuan ini ya dikatakan Tuhan Yesus saatnya akan tiba bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dan Allah itu roh. Dan wanita Samaria ini Tuhan Yesus tegaskan, kamu butuh roh Kristus. Karena selama ini dia hanya secara ritual beribadah di Gunung Gerasim. Kalau orang Yahudi beribadah di Yerusalem, mempersembahkan korban supaya mendapatkan keselamatan. Tapi Tuhan Yesus tegas bahwa ada Yesus. Butuh roh Kristus. Karena dengan roh Kristus ini akan bisa beribadah kepada Allah
menyembah pada Allah yang benar dalam roh dan kebenaran. Itulah satu titik kehidupan di dalam Yesus Kristus. Dan setelah berbicara ini, wanita ini pulang ke kotanya dan mengundang banyak orang. Ini aku ketemu Sang Kristus. Ayo silakan datang dan lihat bagaimana ini yang dinanti-nanti seorang Mesias. Dan setelah itu kisahnya murid-muridnya yang sibuk cari makan datang dan katakan, "Guru, ini ada makanan." Tapi Tuhan Yesus katakan, "Makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya, bukan makanan hanya yang secara fisik, tapi ada kehendak Bapa itu yang dilakukannya." Sehingga Tuhan Yesus katakan, "Ya, bukankah kamu berkata 4 bulan lagi tibalah musim penuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang sudah menguning dan siap untuk dituai." Dan ini Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas bahwa seringkali kamu menabur dan menanti masa penuaian 4 bulan. Dan ini biasa, gandum-gandum akan menuai secara periodik dalam tahun itu. Dan kalau kamu menabur, kamu akan menanti, menuai. Tetapi Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, lihat sekelilingmu, artinya saatnya ini sudah tiba, yaitu jangan melihat diri sendiri, jangan egois, hanya memikirkan kamu untung, kamu dapat berkat, kamu dapat segala-galanya gandum yang akan dituai. Tapi lihat sekeliling dan pandang ladang-ladang yang sudah menguning dan siap dituai. Apa yang dimaksud? Lihat sekeliling. Itulah ada wanita Samaria yang berbondong-bondong datang satu kota, satu desa, datang pada Yesus. Ini yang siap dituai. Ini yang akan terus menerima Injil Kerajaan Allah, menerima kehidupan yang kekal, menerima pengampunan dosa, keselamatan di dalam Yesus Kristus. Lihat ini, jangan hanya masalah makan, masalah keuntungan, masalah ego. Kalau dia menunduk, dia tidak memandang ke sekeliling, hanya melihat diri sendiri. Ini bukan murid Yesus, ini bukan pengikut Yesus, ini bukan penuai yang akan bersuka cita, baik yang menabur maupun yang menuai akan bersuka cita. Dan ini sukacita yang luar biasa, karena kalau ada satu orang bertobat, satu orang terima Yesus, satu orang diselamatkan, ribuan malaikat bersuka cita. Dan ini mestinya ada di dalam diri murid-murid Yesus, ada di dalam diri setiap orang yang percaya. Kalau ada jiwa-jiwa yang diselamatkan, ada jiwa-jiwa yang boleh hidup yang kekal, lihat sekeliling, pandang ini masa penuaian. Dan sekeliling ini yang paling tepat ada di sekeliling kita, yaitu marketplace yang menjadi pelaku bisnis, ada di sekolah, kampus, yang sedang kuliah, yang sedang sekolah. Ini sekelilingmu, ada di komunitas-komunitas di mana Anda berada, peka terhadap diri sendiri, peka terhadap jiwa-jiwa yang siap untuk dituai. Jangan hanya memikir diri sendiri. Ini yang ditegaskan Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus datang ke dunia ini dengan 2 mandat yang sudah jelas, yaitu Tuhan Yesus kemana-mana datang ke dunia ini dengan katakan, bertobatlah kamu, sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan mandat yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dikenal dengan
mandat pemberitaan untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus. Beritakanlah kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberitakan kerajaan Allah. Tuhan Yesus mengajar dan memuridkan. Ada 12 murid yang khusus, ada 70 murid yang mengikut Yesus, ada 120 murid yang ada di loteng Yerusalem. Dia khusus mengikut Yesus secara total, belajar dari Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus kepada banyak orang, dia selalu katakan, bertobatlah kamu, sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah kamu. Dan Tuhan Yesus dalam hidup keliling dari desa ke kota, ke Galilea, sampai beberapa tempat lainnya. Tuhan Yesus dengan mandat budaya, yaitu dia akan memanusiakan manusia seutuhnya. Tuhan Yesus datang untuk memanusiakan secara utuh bagaimana dia harus bebas dari segala penyakit, manusia bebas dari ikatan setan, iblis, manusia bebas dari segala penindasan, kedukaan, dan manusia hidup dari segala kematian. Yesus datang mengubah satu kehidupan, menghadirkan kerajaan surga di dunia ini. Sehingga orang-orang yang percaya pada Yesus, dia memiliki sukacita, memiliki berkat, kebahagiaan kerajaan surga. Dan kasih ini yang mengubahkan satu budaya yang dulu orang-orang Yahudi katakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi Tuhan Yesus hadir dengan mengatakan, kasihilah musuhmu. Ya, ini satu budaya yang dibangun oleh Tuhan Yesus dalam menghadirkan kerajaan Allah sehingga dunia ini diubahkan. Itu sebabnya cara Tuhan Yesus menghadirkan ini dan memberitakan pelayanan. Tuhan Yesus kemana saja dia pergi, dari desa ke desa, dari kota ke kota, dari kampung ke kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya. Dan Tuhan Yesus melayani di pasar-pasar, marketplace dalam bahasa Inggrisnya. Tuhan Yesus kemana-mana dia terus melihat bahwa pasar ini satu tempat kumpulan yang banyak. Yang kita melihat saat ini di masa pandemi, ya pasar-pasar tetap buka karena ini tempat yang esensial, tempat untuk kebutuhan makan. Dan ya, kehidupan ada di dunia ini dan banyak orang yang ada di pasar. Dan kita juga melihat pelayanan Paulus. Kita melihat pelayanan Paulus bahwa Paulus juga, ya pelayanan Paulus dia ada di marketplace. Ya, kita melihat bahwa ya di pasar setiap hari ini Paulus menjumpai banyak orang di situ dan dia bertukar pikiran, memberitakan kesaksian bagi Injil Yesus Kristus. Nah, saudara, kita bisa melihat bahwa tempat-tempat ini tempat yang banyak orang di pasar, di marketplace, ada yang di sekolah-sekolah, dan ada di komunitas-komunitas society ini, masyarakat. Saudara ada di mana, biarlah itulah yang menjadi kesaksian orang-orang yang percaya, supaya banyak orang mendengar Injil Yesus Kristus. Dan ini saatnya yang tepat. Saudara melihat ini bahwa ya masa pandemi COVID ini banyak yang mengerikan. Ya, kemarin saya di WA dan akhirnya saya telepon teman yang dekat. Ternyata teman saya di SMA De Brito dan dia ada di ADMI, lalu ya di Solo sama-sama, tetangga di Magelang, tahu-tahu jam 5 pagi meninggal karena COVID.
tetangga saya satunya siangnya meninggal COVID. Dan kalau kita melihat ini, kita sudah tahu persis bahwa di mana-mana beritanya sekarang ini mengerikan soal COVID. Saya lihat data, ternyata kemarin angka tertinggi, ya 35.094 yang positif COVID di Indonesia. Dan ini meningkat. Ya, Pak Luhut, ya katakan mungkin akhir Juli bisa sampai 40.000 tiap hari bertambah. Dan satu teman semalam bersaksi di PAG online, dia katakan, ya Kamis Rebo yang lalu, ibunya kena COVID dari Jenawi, Sragen, sampai ke Solo jam 9 sampai jam 3 sore, masuk 12 rumah sakit, tidak ada yang bisa terima. Semua penuh. Sampai terakhir ada di rumah sakit UNS Pabelan sana, ibunya sudah dehidrasi dan tidak bisa diterima di mana-mana. Ada di mobil, dia keluar, ada di pohon, dan dia menangis. Hanya berdoa pada Tuhan. Tuhan, di mana Engkau? Saat-saat seperti ini, siapa yang bisa menolong? Akhirnya ditelepon dari rumah, ada satu rumah sakit, masuk ke situ, IGD-nya pas kosong, dan ditolak lagi karena dites positif COVID. Akhirnya lobby, dan bisa ditolong. Dehidrasinya diinfus, dia kembali ke Sragen Jenawi, besok cari rumah sakit lagi, ditolak-tolak, sampai jam 11 malam masuk Meradi, akhirnya tertolong. Dan kita bisa melihat tidak sedikit yang meninggal karena tidak tertolong. Dan ini satu kebutuhan manusia di ruang yang terbatas waktu ini, yang ada di dunia ini. Dan kita bisa menyampaikan berita ini, berita fakta, bahwa kematian mengancam setiap orang. Dan kematian itu karena setiap orang berdosa, karena setiap orang karena sudah berdosa, hilang kemuliaan Allah, terancam maut. Dan ini buktinya, kita tidak bisa apa-apa untuk melawan kematian. Satu teman dokter di Semarang, dia katakan pada kami, ya Teh, ini misteri. Ya, besannya pagi masih sehat, dia siang merasa tidak enak, dan ke rumah sakit tidak bisa tertolong, 4 jam lemas, tahu-tahu meninggal. Dan ini misteri. Ya, misteri. Dan memang harus dilawan, divaksin, di segalanya. Tapi kita bisa melihat bahwa kematian bagi seseorang tidak bisa ditentukan oleh manusia. Tuhan yang berkuasa. Kebutuhan ini mengingatkan, menginsyafkan kita bahwa ada keselamatan yang tak terbatas dengan waktu, keselamatan yang hidup kekal. Ini perlu disampaikan, Kalau sampai ada yang mati di dunia ini, ada kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus. Dan inilah penuaian. Tuhan Yesus katakan pada murid-muridnya, lihat sekelilingmu. Dan akhirnya sudah lihat, ternyata satu desa yang ada kota wanita Samaria itu datang kepada Yesus. Dan semua yang datang pada Yesus percaya bahwa Yesuslah juru selamat dunia. Tuaian banyak,
siap untuk dituai. Kita penuai-penuai untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga. Dan ini kesempatan untuk kita berbuat dan melayani. Supaya banyak orang boleh diselamatkan. Dan pelayanan ini ialah kita pakai cara yang sederhana. Ya. Kalau ada orang-orang yang sedang santai, dia tidak memikirkan keselamatannya. Mungkin ada orang-orang yang dulu tidak percaya COVID itu mematikan, yang dulu tanpa masker, dan dia selalu berani saja kemana-mana, dia merasa tidak perlu divaksin, dia merasa kuat, santai. Mungkin saatnya kita merangsang dia. Apakah semua bisa berani melawan COVID ini? Ternyata ada orang-orang yang memang mati karena hal ini. Ya, kita bisa merangsang dengan hal yang lain. Kalau Anda sedang kaya, sedang kuat, sedang punya posisi, sudah luar biasa, nama terkenal, dirangsang. Kalau Anda mati, Anda mau kemana? Ya, jelaskan bahayanya. Apakah sadar bahwa upah dosa itu maut? Apakah Anda sadar bahwa orang-orang yang tidak ditebus dosanya, tidak diampuni dosanya, kalau dia mati, ada di maut, kekekalan, kematian itu perlu dirangsang, disadarkan. Nah, kalau sudah sadar, oh iya, saya menyadari saya ini memang orang berdosa. Ya, dia takut. Ya, kalau saya mati kemana ya? Ya, kalau pas kena COVID akan lebih mudah lagi. Ya, kamu besok. Ya, kalau hidup. Kalau besok kamu mati, kamu mau kemana? Ya, mau kemana? Ya, ada orang yang menjawab, wah saya sudah berbuat baik. Pasti Tuhan memberikan saya tempat yang baik. Oh, saya kalau mau mati, saya mau minta ampun pada Allah. Nanti Allah pasti mengampuni saya. Kalau saya sudah beribadah, saya sudah beramal, pasti saya bisa masuk surga. Apakah pasti masuk surga? Mana buktinya? Ya, ini disadarkan. Anda mau kemana? Caranya bagaimana? Ya, kalau dia sudah tidak berdaya, mulai ditunjukkan ada satu cara, satu-satunya cara bahwa Allah datang ke dunia ini karena kasih-Nya yang begitu besar di dalam Yesus Kristus yang mati di kayu salib, menebus dosa manusia, yang mengampuni dan membuktikan bahwa dia hidup, maka ada hari esok. Dia tidak mati selamanya, tapi hari ketiga Yesus bangkit dari kematian dan dia naik ke surga, menjadi satu bukti iman yang pasti bahwa di dalam Yesus Kristus orang yang percaya dia memberi hidup yang kekal. Dia tidak mati lagi, tidak terbatas dengan waktu, tetapi dia hidup dalam kerajaan surga. Dan ini perlu di-sharingkan. Kalau sudah sadar, mengerti jalan satu-satunya, terimalah Yesus. Terimalah Yesus. Karena kalau Roh Kristus masuk di dalam hati saya, kamu akan menjadi anak-anak Allah dan memperoleh Roh Kristus, diciptakan baru di dalam Yesus Kristus, dan kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Dan inilah yang perlu disampaikan di marketplace. Anda, saudara semuanya, seringkali kita hanya berbicara Injil, berbicara hal rohani hanya di kalangan komunitas Kristen yang ada di gereja.
Tapi apakah kita punya teman, punya saudara yang ada di marketplace, di mana kita hadir? Apakah kita juga bersaksi dan kita bisa menolong, berpartisipasi seperti Yesus hadir di pasar. Dia memberitakan Injil Kerajaan Surga. Dia menolong orang-orang yang sakit, yang lumpuh berjalan, yang kerasukan setan dilepaskan, yang pendarahan menjadi sembuh, yang buta dia bisa melihat, kesempatan kita bisa berpartisipasi. Banyak orang butuh pertolongan. Ya, kemarin ada satu mahasiswa di Boyolali, ternyata ketahuan COVID, diisolasi mandiri, cari obatnya sulit. Ya, akhirnya kami menolong. Ya sudah, saya carikan, ternyata di Solo obatnya azithromycin, oseltamivir, habis semua. Keliling apotek-apotek. Ternyata saudaranya Mbak Yuli ada yang kena COVID. Dia katakan ada di Gentan sana. Saya ada staf yang sampai ke Gentan, dan akhirnya di sana ada, tapi harus pakai resep dokter. Saya minta tolong dokter-dokter, ternyata wah kesulitan juga. Akhirnya di situ ada dokter dan obat bisa diterima, dikirim lewat gosen, dan akhirnya bisa minum dan mulai membaik. Dan ini kesempatan kita untuk menolong orang-orang yang sedang sulit, dan kita juga memberitakan ada berita keselamatan yang tidak hanya di dunia ini, tapi keselamatan di kerajaan surga. Terimalah Yesus, percayalah Yesus, dan ini saatnya tuaian. Kalau penuai-penuai ini siap untuk melakukannya. Kalau penuai-penuai ini tidak melihat diri sendiri, tapi melihat sekeliling, didorong oleh kasih Kristus. Kalau orang yang dipenuhi dengan kasih Kristus, tidak ada ketakutan, tapi terus memberitakan, terus berpartisipasi untuk dunia ini. Ada marketplace, ada school, ada society, saudara, kesempatan untuk bekerja di ladang Tuhan. Ladang Tuhan ini tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Itu sebabnya kita mau terus berdoa, berdoa, berdoa. Minta pada Bapa penuai-penuai ini. Saatnya saudara semua jadi penuai di tempat masing-masing. Siapkah Anda jadi penuai-penuai itu? Saudara, saatnya sekarang ini tuaian yang siap untuk dituai. Bagian saudara melakukannya. Amin.